Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Prameswari Ramadhani dari kelas 1C D3 Elektronika Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, penerapan sila pertama Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 ini yang saya ambil adalah mempercayai keberadaan Tuhan. Kita bisa mengamalkan nilai Pancasila pertama ini dengan mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita percaya. Karena musibah datang karena kehendak Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus lebih mendekatkan diri dan berdoa meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu sholat dan berdoa. Yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang saya ambil adalah tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Jangan semena-mena terhadap pandemi COVID-19 ini. Kadang ada orang yang kesakitan di tepi jalan. Karena adanya pandemi ini kita jadi takut untuk menolongnya. Bukannya ditolong malah divideoin. Waspada boleh, tetapi tidak seharusnya kita mempublikasikannya. Kita harus saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Contohnya jangan divideoin dan tidak dipublikasi. Yang ketiga, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, penerapan sila keempat Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 ini adalah sila keempat memiliki kandungan nilai kerakyatan. Jadi sebagai rakyat yang baik, kita harus mendengarkan aturan pemerintahan yaitu di rumah aja. Aturan ini sangat bagus karena selain untuk menjaga kesehatan pribadi juga untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Contohnya kita tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Yang terakhir, penerapan sila kelima Pancasila pada kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan mudah, yaitu senantiasa meningkatkan kepekaan sosial. Dengan cara kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk membantu sesama. Contohnya, mengumpulkan dana untuk yang membutuhkan, berbagi sembako. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang negara dan sistem pemerintahan. Keberadaan negara di dalam masyarakat menurut Thomas van Aquino didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk politik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri, dan juga manusia sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, masyarakat, maupun penguasa yang kuat. Karena menurutnya, manusia dan manusia lain itu memiliki sifat seperti serigala. Keberadaan negara sebagaimana uraian di atas menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan mekanisme pembentukan negara-negara yang mendapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat secara bersama. Mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan negara adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan wadah untuk melakukan kontak sosial dengan cara memberikan suara kepada orang lain yang dipilih guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat dalam suatu negara. Negara dalam menjalani kehidupan tentu menghadapi berbagai masalah dalam menjaga eksistensinya. Masalah yang dihadapi oleh negara pada saat ini antara lain adalah masalah globalisasi dan otonomi daerah. Meskipun kedua hal tersebut juga dapat memberi keuntungan bagi kemajuan suatu negara, keuntungan globalisasi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah dapat memberi nilai tambah berupa kemudahan memperoleh informasi, teknologi maupun pengetahuan yang berkembang dan terjadi di seluruh dunia. Sama halnya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah juga memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat hidup mandiri dalam mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah secara optimal. Karena secara teoritis, masyarakat di daerah itulah yang paling mengetahui segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu dampak yang merugikan dari globalisasi adalah menipisnya rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme sebagai anak bangsa karena nilai budaya dan teknologi asing yang masuk ke Indonesia secara bebas melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ancaman lain juga timbul dari adanya penerapan sistem negara kesatuan yang bersifat desentralisasi, yang berintikan pada pemberian otonomi kepada tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk ancamannya adalah apabila komitmen dan konsistensi penyelenggaraan negara oleh penguasa tidak memberikan kesejahteraan secara adil dan merata, maka dapat melahirkan ancaman yang dapat membahayakan perpecahan bangsa dan negara.
Baiklah, kita lanjut dengan pengertian dan definisi negara. Suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu yang memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menyebutkan definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara independen. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Berikut adalah pengertian negara menurut beberapa ahli. 1. Max Weber. Menurutnya, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah pada suatu wilayah tertentu. Yang kedua, John Locke. Menurutnya, pengertian negara adalah suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Yang ketiga, Roger. Menurutnya adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, Miriam Budiarjo. Menurutnya, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang. Terakhir ada Profesor Sunarko. Menurutnya, pengertian negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya. Selanjutnya ada klasifikasi negara. Yang pertama, jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan. Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, dan banyak orang. Orientasi kekuasaan juga ada dua, yaitu bila pelanggarannya berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa disebut bentuk negatif, dan apabila berorientasi demi kepentingan umum atau rakyat disebut bentuk positif. Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan, terdapat 6 bentuk klasifikasi negara. Yang pertama, jumlah penguasa satu orang. Bentuk positifnya monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang atau raja untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatifnya yaitu tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan satu orang atau penguasa saja. Selanjutnya, jumlah penguasa sekelompok orang. Bentuk positifnya aristokrasi, yang artinya bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatifnya oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang namun untuk kepentingan beberapa orang saja. Selanjutnya ada banyak orang. Bentuk positifnya demokrasi. Demokrasi berartikan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatifnya adalah mobokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan penguasa saja. Yang kedua, bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan sistem sentralisasi, di mana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Selanjutnya yang ketiga ada azas penyelenggaraan kekuasaan, yaitu berbagai tipe negara menurut kondisinya seperti yang pertama, menurut ekonomi. Menurut ekonomi, negara terbagi dari negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain yang itu, dikenal juga sebagai negara-negara utara dan negara-negara selatan, yang artinya negara utara adalah negara yang maju atau kaya, dan negara selatan adalah negara yang sedang berkembang atau miskin. Yang kedua adalah menurut politik. Yang menurut politik terbagi dari negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, negara multipartai, dan sebagainya. Yang ketiga ada menurut sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan presidensial, parlementer,
junta militer, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menurut ideologi bangsa. Terdapat negara sosialis, negara liberal, negara komunis, negara fasis, negara agama, dan sebagainya. Next ada sifat negara. Negara memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa adanya pemaksaan fisik. Hak negara ini memiliki sifat legal, agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Yang kedua, sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan banyak orang. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga ada sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Selanjutnya, fungsi negara. Negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka kegiatan para warga dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, khususnya di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Negara juga memiliki fungsi mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dari berbagai ancaman, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Yang terakhir, negara harus dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan di suatu negara. Yang selanjutnya adalah elemen kekuatan negara. Yang pertama, sumber daya manusia. Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas sumber daya manusia, dan semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara akan semakin maju. Yang kedua adalah teritorial negara. Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara, yang terdiri atas darat dan laut, letak geografis, dan situasi negara tetangga. Semakin luas dan semakin strategis, maka negara tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ada sumber daya alam. Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material buminya, berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan kekayaan hutan. Semakin tinggi kekayaan alam, maka negara tersebut akan semakin kuat. Negara yang akan semakin kuat, negara yang kaya akan minyak, agroindustri, dan manufaktur akan menjadi negara yang tangguh. Yang keempat ada kapasitas pertanian dan industri. Sektor pertanian mempengaruhi kekuatan negara, karena pertanian memasok kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk. Tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang maju menjamin kecakupan pangan atau swambeda pangan sehingga negara semakin maju. 5. Kekuatan militer dan mobilitas. Kekuatan militer sangat menentukan kekuatan negara. Negara yang mempunyai jumlah anggota militer dan kualitas personil dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara. Yang terakhir adalah elemen kekuatan yang tidak terwujud. Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa, nasionalisme, dan sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang konstitusi dan rule of law. Yang pertama, definisi dan pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi itu sendiri dalam praktek ketatanegaraan memiliki 2 arti utama. Yang pertama lebih luas daripada undang-undang dasar, yang kedua sama dengan pengertian undang-undang dasar. Kata konstitusi sendiri memiliki arti lebih luas daripada undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis, sedangkan pengertian konstitusi lebih menyeluruh, yaitu adanya naskah tertulis maupun tidak tertulis yang tidak dicakup oleh undang-undang dasar. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Sebab penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar Negara adalah hukum tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Istilah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Namun dalam masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penyusun Konstitusi Republik Indonesia Serikat menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi konstitusi. Ada beberapa fungsi dari konstitusi itu. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang lima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi ke-8 yaitu fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Selanjutnya, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering dan social reform, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Selanjutnya ada dinamika pelaksanaan konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu ini, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Sedangkan pihak kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali negara Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Rancangan Konstitusi RIS ini disepakati oleh wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintah negara BFO, yaitu negara-negara buatan Belanda. Konstitusi ini tidak dapat berlangsung lama karena adanya tuntutan masyarakat dan berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk RIS, dan akhirnya RIS dibubarkan. Selanjutnya yang ketiga ada UUDS dari tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Menurut UUDS, sistem pemerintahan yang dianut ini adalah sistem pemerintahan parlementer dan bukan sistem kabinet presidensi lagi seperti yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, sistem parlementer ini menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan karena saring bergantinya kabinet yang didasarkan pada dukungan suara di parlemen. Selain itu, Dewan Konstitut yang diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945 mengalami kemacetan selama 2 tahun. Kondisi politik yang demikian membuat Presiden I. Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang bersih kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kepemimpinan Soekarno terdapat beberapa penyimpangan. Yang pertama, Presiden merangkap sebagai penguasa eksekutif dan legislatif. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. Yang ketiga, MPRS mengangkat presiden seumur hidup. Selanjutnya, yang keempat ada hak budget DPR tidak berjalan. Yang terakhir, pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri-menteri negara dan presiden menjadi ketua DPA. Sedangkan dalam kepemimpinan Soeharto, Orde Baru 1966 sampai 1999, hal yang perlu dicatat mengenai pelaksanaan konstitusi ialah yang pertama, membentuk lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan. Yang ketiga dan yang terakhir, menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam konstitusi. Selanjutnya yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1999 dari tahun 1999 sampai sekarang. Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen konstitusi antara lain: yang pertama, perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat menjadi liberal berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. Yang kedua, penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda tingkat 1 dan tingkat 2, kabupaten atau kota. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung sistem multipartai. Dan yang terakhir, pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dan lain-lain.
Selanjutnya ada institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. Institusi legislasi atau suatu lembaga yang bertugas untuk membuat suatu konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang di bawahnya meliputi dua institusi, yaitu Badan Legislatif atau DPR dan Badan Eksekutif atau Presiden. Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20-22A dijelaskan bahwa kelembagaan dan mekanisme pembuatan konstitusi atau pembuatan dasar-dasar negara. Di bawah ini adalah bunyi pasal 20, 20A, 21, 22, dan 22A. Yang pertama, pasal 20. Yang pertama isinya ada Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya isinya ada setiap perancangan undang-undang dasar yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan dari undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang dasar. Yang kelima, dalam hal perancangan suatu undang-undang dasar yang telah disetujui bersama dan tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak perancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang dasar tersebut sah dan menjadi undang-undang dasar serta wajib diundang-undangkan. Selanjutnya ada pasal 21. Yang pertama isinya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usulan perancangan undang-undang. Selanjutnya ada jika rancangan itu meskipun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Selanjutnya ada pasal 22. Dalam hal ikhwal suatu kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Dasar. Selanjutnya isinya ada peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Ketiga, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus segera dicabut. Selanjutnya ada pasal 22A yang isinya ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang Dasar diatur dengan undang-undang. Sedangkan untuk tingkat 1 dan tingkat 2 yang bertugas adalah masing-masing dari gubernur bersama DPRD tingkat 1 serta bupati atau wali kota bersama DPRD tingkat 2. Institusi lain di luar dan kedua institusi di atas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik yang memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya masing-masing. Bentuk produk peraturan perundang-undang yang dihasilkan oleh institusi di atas berupa undang-undang dasar, undang-undang, perpu, dan PP serta perda. Pembahasan konstitusi itu sendiri adalah suatu keseluruhan dari peraturan yang baik dari segi tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya ada hakikat serta fungsi konstitusi adalah dengan menjamin hak asasi manusia, susunan ketatanegaranya yang bersifat mendasar serta pembatasan dalam kekuasaan. Selanjutnya kita lanjut dengan pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia terlahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga negara maupun dari pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Selanjutnya ada latar belakang rule of law. Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan. Di Amerika diletakkan pada hak asasi manusia. Dan di Belanda, paham rule of law lahir dari paham kedaulatan negara.
melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule of law di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rule of law ini memiliki fungsi. Fungsinya adalah pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat map dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Selanjutnya ada pelaksanaan dinamika rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk tercapainya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penggalan rule of law harus diartikan secara hakim, sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengolahan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita, namun implementasi atau penegakan hukumnya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum didasarkan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Materi kita yang terakhir adalah tentang kronologi kasus dan kajian kasus Menhub bukan zamannya membacking pelaku illegal logging. Menhub FS Kaban menyatakan sekarang bukan zaman dan masanya lagi untuk membela dan menjadi backing para cukong yang melakukan illegal logging. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukong yang terbukti melakukan tindakan illegal logging. Jika terbukti adanya aparat yang memberikan perlindungan terhadap pelaku illegal logging, berarti aparat itu sudah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang sudah dibentuk. Kasus illegal logging di Indonesia bukanlah hal yang baru, tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Karena illegal logging itu sendiri terjadi sejak lama, dan hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar bagi hutan kita. Penegak hukum itu tidak hanya polisi yang menangani, tetapi juga harus diikuti oleh penegak hukum lainnya. Mengingat illegal logging itu sendiri bukan hanya merusak hutan, tetapi juga sudah merusak moral bangsa. Oleh karena itu kita harus bersatu untuk menangani illegal logging. Karena hancurnya sektor kehutanan itu, maka akan terhancur juga sektor yang lainnya. Bagi para pelaku illegal logging, maka akan dikenakan sanksi pidana aturan 87 Undang-Undang 41 tahun 1999 dengan kurungan penjara 10 tahun atau didenda sekitar 5 miliar. Masalah illegal logging ini tidak bisa ditangani oleh kepolisian atau Depkot saja. Selain itu, illegal logging dikategorikan sebagai tindakan bioterorisme karena hal tersebut sudah terencana dan sangat berbahaya. Selanjutnya, bagaimana penegak hukum harus bertindak? Menurut saya, penegak hukum seperti Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Peradilan seharusnya kompak dan saling bersatu untuk menangkap pelaku illegal logging ini. Karena illegal logging ini bisa merusak moral bangsa kita. Selain bisa menghancurkan hutan yang kita punya, dia juga bisa merusak sektor lainnya. Karena illegal logging ini sudah termasuk kejahatan bioterorisme dan sangatlah berbahaya. Maka dari itu, para penegak hukum harus bersatu, bukan malah melindungi pelaku illegal logging tersebut. Dan untuk kita yang masyarakat biasa, kita harus menjaga moral kita dan jangan sampai kita berbuat illegal logging. Sekian presentasi dari saya Adinda Prameswari Ramadhani undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.